Kita telah memasuki bulan Sya'ban. Bulan Rajab sudah ditutup pintunya. Pintu Rajab sudah ditutup dan sekarang kita memasuki pintu Sya'ban. Tepatnya tanggal 4 Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan yang ke-8 dalam penanggalan Hijriah. Betul Pak ya? Bulan yang ke-8, bulan Sya'ban, tanggal 4 daripada Sya'ban. Sebelum kita masuki, apa amalan-amalan yang mesti kita jaga, apa amalan-amalan yang mesti kita lakukan pada bulan Sya'ban ini, alangkah baiknya kita mengenal lebih dulu apa yang dimaksud dengan bulan Sya'ban, definisi dan juga keutamaan bulan Sya'ban. Sya'ban itu secara bahasa diambil dari kata syi'bun. Syi'bun jamaknya syi'ab. Tariqul jabal, jalan-jalan yang ada di pegunungan. Jalan-jalan kecil yang ada di daerah pegunungan itu namanya syi'bun. Syi'bun jamaknya syi'ab, jalan-jalan kecil yang ada di daerah pegunungan. Atau syi'bun syi'ab maknanya adalah tariqul khair, jalan-jalan kebaikan. Sya'ban diambil dari kata syi'bun, jalan, atau Sya'ban diambil dari kata sya'bun, syu'ub, kelompok. Karena pada bulan Sya'ban ini tradisi bangsa Arab jahiliyah, mereka itu membentuk banyak kelompok-kelompok. Ada kelompok-kelompok, ada golongan-golongan berkelompok-kelompok menyebar ke berbagai tempat untuk mencari sumber air. Karena pada bulan Sya'ban itu setelah bulan Sya'ban kan bulan Ramadan, panas membakar, tidak ada hujan. Maka pada bulan Sya'ban, untuk menghadapi bulan Ramadan, mereka itu menampung banyak air untuk menghadapi musim panas yang akan datang berikutnya. Maka pada bulan Sya'ban, laki-laki berkelompok-kelompok membentuk suatu kelompok dan bertebaran ke berbagai tempat untuk mencari dan mengumpulkan air sebanyak-banyaknya untuk menghadapi bulan Ramadan yang panas, yang terik dan membakar. Maka Sya'ban itu maknanya, kenapa dinamakan Sya'ban? Li'annahu yatasya'abu minhu khairun katsir. Karena bulan Sya'ban itu bulan yang di dalamnya bertebaran banyak kebaikan. Sya'ban yatasya'abu minhu khairun katsir. Pada bulan Sya'ban, pada bulan ini bertebaran banyak kebaikan. Dan secara bahasa Sya'ban itu ada 5 hurufnya: shin, ain, ba, alif, nun. Shin, ain, ba, alif, nun. Sya'ban. Shinnya adalah syarafun wa syafa'ah. Ainnya izzatun wa karomah. Ba'nya birun. Alifnya ulfah. Dan nunnya nurun minallah. Maka secara bahasa dari huruf Sya'ban itu ada 5 hurufnya. Yang pertama shin, al-mana syarafun wa syafa'ah, kemuliaan dan juga syafaat, kemuliaan dan juga pertolongan. Yang kedua ain, izzatun wa karomah, keagungan. Maka bulan Sya'ban, kalau kita melakukan banyak ibadah ketaatan pada bulan Sya'ban, yang pertama kita akan mendapatkan kemuliaan dan juga akan mendapatkan syafaat atau pertolongan. Yang kedua ain, izzah, kita akan mendapatkan kehormatan dan juga keagungan. Yang ketiga ba, birun, kebaikan. Yang keempat ulfah. Ulfah itu artinya kasih sayang. Dan yang kelima nun, nurun minallah, cahaya dari Allah. Maka kalau kita isi bulan Sya'ban, kita hiasi dengan banyak amal soleh, dengan banyak ibadah dan ketaatan, maka kita akan mendapatkan 5. Akan mendapatkan kemuliaan dan syafaat, akan mendapatkan keagungan dan kehormatan, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang melimpah, mendapatkan kasih sayang, dan juga mendapatkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai. Ada seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa Anda banyak melakukan puasa sunnah pada bulan Sya'ban?" Ya Rasulullah, kenapa Anda banyak melakukan puasa sunnah pada bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban itu pada bulan Sya'ban Rasulullah itu melakukan puasa lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Bahkan ada ulama yang bernama Ibnu Rajab mengatakan puasa di bulan Sya'ban itu lebih utama ketimbang puasa pada bulan haram yang 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kata Hafiz Ibnu Rajab, puasa pada bulan Sya'ban itu lebih utama ketimbang puasa pada bulan haram yang 4. Maka Usamah bin Zaid bertanya, "Ya Rasul, kenapa Anda banyak melakukan puasa sunnah pada bulan Sya'ban ini?" Apa jawaban Rasulullah? "Dzalika syahrun yaqulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Karena bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Bulan ini, bulan Sya'ban, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Karena diapit oleh 2 bulan mulia, baina Rajab wa Ramadan. Bulan Rajab manusia sibuk dengan ketaatan. Kenapa? Karena bulan Rajab termasuk bulan haram. Maka manusia itu semangat ibadah, puasa, melakukan ketaatan pada bulan Rajab. Kemudian bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur, penghulunya bulan. Manusia sibuk dengan ibadah pada bulan Ramadan. Nah, karena Sya'ban diapit antara Rajab dengan Ramadan, maka bulan Sya'ban itu banyak dilalaikan oleh manusia. Kalau kita melalaikan, nah ini seperti sholat malam. Semakin banyak manusia yang melalaikannya, maka hikmahnya apa? Apa rahasianya? Semakin banyak manusia yang melalaikannya, rahasianya, maka disitulah akan banyak pahala kebaikan yang Allah berikan. Karena manusia pada lalai, manusia pada lengah, maka pada kesempatan itulah Allah akan memberikan pahala kebaikan. Karena disebabkan oleh banyak manusia yang lalai. Sama juga dengan sholat malam. Banyak manusia yang lalai, maka kalau kita melakukan ibadah pada sholat malam, itu pahalanya pun sangat luar biasa. Sama juga dengan Sya'ban. Banyak manusia yang melalaikan ibadah pada bulan Sya'ban, maka kata Rasulullah, kalau kita banyak melakukan ibadah ketaatan pada bulan Sya'ban, itu pahalanya pun pasti akan Allah lipat gandakan. Maka dalam lanjutan hadis tersebut, bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia karena diapit oleh 2 bulan mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Syahrun turfa fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang di dalamnya semua amalan-amalan manusia itu akan diangkat dan disampaikan ke hadapan Allah. Maka ibadah kita selama 1 tahun, puasa kita, ngaji kita, baca Quran kita, sedekah kita, selama 1 tahun itu amalan-amalan kita akan diangkat dan disampaikan malaikat di hadapan Allah itu pada bulan Sya'ban. Salat kita, puasa kita, ngaji kita, thalabul ilmi kita, sedekah kita selama 1 tahun, maka pada bulan Sya'ban inilah semua amal-amal ibadah kita itu akan diangkat dan disampaikan malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bulan Sya'ban, kalau bulan yang lainnya mungkin akan dicatat. Kita baca Quran akan dicatat pahala. Kita sholat akan dicatat pahala kita. Kita puasa akan dicatat pahala puasa kita. Apa bedanya dengan bulan Sya'ban? Kalau kita melakukan ibadah, amalan ketaatan pada bulan Sya'ban bukan hanya dicatat. Itu kalau kita melakukan ibadah pada bulan ini, pada saat itu juga amalan kita akan langsung diangkat dan disampaikan malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita dengerin pengajian, kita baca Quran, kita sodakoh, kita melakukan ketaatan-ketaatan, maka saat itu juga amalan-amalan kita langsung dibawa, diangkat dan disampaikan malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keutamaan bulan Sya'ban. Kalau di bulan lain cuma dicatat malaikat, nanti kita akan membaca amal ibadah kita, ada kitabnya. Tapi kalau di bulan Sya'ban kita ibadah, saat itu juga amalan kita langsung ditaikan, diangkat malaikat sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan Sya'ban ini kesempatan kita untuk memperbanyak ketaatan. Bulan yang dilalaikan oleh manusia, semakin manusia lalai, maka pada kesempatan itulah Allah akan memberikan pahala yang berlimpah. Yang kedua, amalan-amalan manusia semuanya itu akan diangkat pada bulan Sya'ban. Kemudian ada pengertian lain. Apa keutamaan bulan Sya'ban itu? Ada sebuah ungkapan atau perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pada bulan Sya'ban ini ada namanya nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah atau ketaatan pada malam nisfu Sya'ban. Kata Rasulullah, innallaha la yattali ila jami khalqi lailatan nisfi Sya'ban. Fayakfir jami khalqi illa li musyrik au musyahin. Pada malam nisfu Sya'ban, Allah itu akan turun ke dunia dan Allah akan memandang semua makhluknya dengan pandangan rahmatnya. Pada malam nisfu Sya'ban, Allah turun ke langit dunia dan Allah akan memandang semua makhluknya dengan pandangan rahmatnya. Kalau Allah sudah memandang dengan pandangan rahmatnya, maka dosa hamba itu akan diampuni. Kecuali ada dua golongan manusia yang tidak mendapatkan pandangan Allah. Allah tidak berkenan untuk memandangnya. Allah tidak berkenan untuk merahmati dan juga mengampuni dosa manusia. Siapa dua golongan manusia yang tidak mendapatkan ampunan Allah tersebut? Semua manusia akan diampuni kecuali dua golongan manusia. Yang pertama, musyrik, manusia yang menyekutukan Allah, yang meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah, percaya dengan selain Allah. Maka siapa yang melakukan kemusyrikan tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Yang kedua, musyahin, manusia yang di dalam hatinya penuh dengan kebencian, manusia yang dengki, manusia yang dendam, manusia yang di dalam hatinya penuh dengan kebencian, maka tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam nisfu Sya'ban, Allah ampuni semua manusia, semua makhluknya Allah ampuni, kecuali dua golongan manusia. Yang pertama, yang melakukan kemusyrikan, percaya dengan kekuatan selain Allah. Yang kedua, manusia yang di dalam hatinya, di dalam dadanya penuh dengan kebencian terhadap sama saudaranya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang diselamatkan daripada dosa tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dimana Allah menurunkan surah Al-Ahzab ayat 56 tentang sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Surah Al-Ahzab ayat 56. Kapan Allah menurunkan surat yang mulia ini tentang sholawat? Allah menurunkan surah Al-Ahzab ayat 56 ini, itu terjadi pada bulan Sya'ban. Maka pada bulan Sya'ban ini, selain kita dianjurkan untuk berpuasa, kita dianjurkan juga untuk memperbanyak, untuk berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang pertama, bulan Sya'ban, bulan yang dilalaikan. Yang kedua, bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amalan-amalan manusia. Yang ketiga, bulan Sya'ban, turunnya ayat sholawat. Allah berselawat, malaikat berselawat,
maka kita sebagai hamba yang beriman pun diwajibkan untuk selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, beliau punya kitab namanya kitab Al-Um, kitab fikih Al-Um. Apa kata Imam Syafi'i? Khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam kalau kita doa maka doa kita tidak akan ditolak. Ada 5 malam kalau kita memanjatkan doa kepada Allah, doa kita pasti akan dikabulkan. Apa 5 malam yang istimewa itu? Kata Imam Syafi'i, 5 malam yang pasti kalau kita doa, doa kita pasti akan diijabah. Yang pertama Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang kedua Lailatul Idain, Lailah Idul Fitri, Idul Adha, malam Idul Fitri dan juga malam Idul Adha. Yang keempat Awalu Lailatin min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Yang kelima Lailatun Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Maka ada 5 malam. Kata Imam Syafi'i, kalau kita doa, kalau kita memanjatkan doa, memohon kepada Allah, niscaya doa kita pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam pertama di bulan Rajab dan malam nisfu Sya'ban. Itu 5 malam mulia. Kalau kita doa, insya Allah doa kita akan dikabul dan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, bulan Sya'ban adalah bulan pembuka. Bulan Sya'ban adalah pintu gerbang untuk memasuki bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan pembuka, pintu gerbang untuk memasuki bulan Ramadan. Maka amalan yang dianjurkan pada bulan Sya'ban itu sama dengan amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan. Baca Quran, puasa, banyakin sedekah, banyakin sholawat dan lain sebagainya. Kata Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, bulan Sya'ban adalah bulan pembuka. Bulan Sya'ban adalah pintu gerbang untuk memasuki bulan Ramadan. Maka amalan yang dianjurkan pada bulan Sya'ban itu sebagaimana amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan. Memperbanyak baca Quran, puasa, sholawat, sedekah dan lain sebagainya. Supaya jiwa kita itu lebih siap, supaya hati kita, jiwa kita lebih siap untuk memasuki Ramadan, dan kita sudah terbiasa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Sya'ban adalah bulan pemanasan, bulan latihan. Sebelum kita masuk Ramadan, pemanasannya ini ada pada bulan Sya'ban. Banyakin baca Quran, banyakin sedekah dan lain sebagainya. Ini sebelum kita masuk Ramadan udah kita latih supaya kita tidak kaget ketika kita masuk bulan Ramadan, insya Allah. Maka kita untuk senantiasa melakukan amalan-amalan mulia pada bulan Sya'ban mulia ini. Kata Imam Subki, ada namanya Imam Subki, dalam tafsirannya beliau mengatakan, siapa yang melakukan amalan menghidupkan pada malam Jumat, siapa yang menghidupkan malam Jumat, tukafir dzunubal usbu, maka akan menghapus dosa selama 1 minggu. Kalau kita menghidupkan malam Jumat, maka itu akan menghapus dosa selama 1 minggu. Kata beliau lagi, dan siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, tukafir dzunubas sanah, itu akan menghapuskan dosa selama 1 tahun. Dan siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, tukafir dzunubal umr, itu akan menghapuskan dosa seumur hidup. Subhanallah. Kalau kita hidupkan malam Jumat kita dengan baca Quran, dengan ibadah lain sebagainya, itu dosa seminggu akan diampuni.
Kalau kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, dengan amalan-amalan baik, maka dosa selama 1 tahun dosa kita akan dihapus dan diampuni. Lalu kalau kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka dosa sepanjang usia kita, sepanjang hayat kita, seumur hidup dosa kita itu akan terampuni apabila kita melakukan ibadah menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iman, ikhlas lillahi ta'ala, maka semua dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan Sya'ban ini kita jangan anggap sepele. Mungkin banyak manusia yang lalai karena diapit 2 bulan mulia, bulan Rajab, bulan Ramadan. Semakin banyak manusia yang melalaikannya, maka rahasianya pada bulan ini pun Allah akan membalas pahalanya dengan pahala yang berlimpah. Kita isi dengan baca Quran, dengan sedekah, dengan thalabul ilmi, dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Itulah yang bisa kita lakukan pada bulan Sya'ban yang mulia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin